Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di warahmatullahi sini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami dengan judul penerapan ERP-ODO pada usaha kue pia. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Aditya Anggi Saputra, NIM 4118031. Yang kedua, Singgeni Sergi Suwanto dengan NIM 4118028. Yang ketiga, Muhammad Yuson Fala dengan NIM 4118629. Struktur pembahasan. Pembahasan awal kita akan membahas tentang perusahaan tersebut dan kenapa kita memilih perusahaan tersebut. Dan yang kedua menentukan dengan aplikasi Odoo atau membuat Odoo untuk proses bisnis di perusahaan tersebut. Pembahasan awal, penerapan teknologi informasi dalam aktivitas perusahaan dapat meningkatkan keunggulan dan daya saing perusahaan. Maksudnya penerapan teknologi informasi dapat memberikan keunggulan untuk perusahaan itu sendiri dan menjadi daya saing dan untuk perusahaan yang lainnya. Teknologi informasi mendukung sistem informasi perusahaan dalam mengelola data menjadi informasi lebih efektif dan efisien. Jadi teknologi informasi itu bisa mendukung atau mengelola data menjadi informasi yang lebih efektif dan efisien di perusahaan tersebut. Menentukan ERP pada usaha tersebut. Kami menentukan ERP pada usaha ini karena masih kurangnya teknologi di usaha tersebut, terutama pada proses pembelian dan penjualan. Ya, dari hasil penelitian kami di perusahaan kue pia ini masih terdapat kekurangan di proses pembelian dan penjualan. Proses bisnis pembelian bahan baku dari usaha tersebut. Pemilik toko menuju ke list bahan, lalu pergi menuju ke bahan kue, lalu di toko bahan kue pemilik toko telah sampai ke toko bahan kue, lalu list yang dilakukan pemilik toko dalam mengelis bahan apa yang diperlukan. Jika tersedia, maka akan lanjut ke beli bahan kue. Jika tidak, akan pergi lagi menuju ke toko bahan kue yang lainnya. Jika ya, adalah membeli bahan kue dan selesai. Maksud dari gambar ini ialah proses bisnis yang berjalan pada usaha kue pia. Pemilik usaha langsung menuju ke toko bahan kue. Apabila pada usaha bahan kue yang pertama bahan yang dibutuhkan tidak tersedia, maka pemilik usaha harus mencari pada toko bahan kue yang berbeda, sehingga kemungkinan akan memakan banyak tenaga dan biaya pada proses persediaan bahan kue karena bahan kue belum tentu tersedia pada satu tempat. Proses bisnis penjualan di toko pia. Yang pertama, tempat penjual kue dan pelanggan. Mulai pemesanan kue, lalu ketersediaan bahan kue tersedia. Jika tidak, akan melakukan pembelian dan persediaan lagi. Jika iya, akan langsung ke pembuatan kue dan akan menuju pencatatan pesanan kue. Kalau bagian kue, lalu pengambilan dan pengiriman kue, lalu kue diterima, lalu bisa melakukan pembayaran dan selesai. Gambar tersebut merupakan proses bisnis penjualan yang berjalan pada usaha kue pia, di mana alur yang dilalui adalah dimulai dari adanya pesanan atau pembuatan rutin untuk dititipkan
pada toko-toko. Selanjutnya dilakukan pengecekan apakah bahan kue tersedia. Jika tidak, maka akan dilakukan kembali proses pembelian dan persediaan. Jika ya, maka akan dilakukan pembuatan kue. Pencatatan pembuatan kue dicatat secara manual pada kertas. Selanjutnya akan dilakukan packing kue atau pengemasan. Dilanjutkan dengan pengambilan dan pengiriman kue kepada toko atau pelanggan. Lalu kue diterima yang diteruskan dengan pembayaran dan selesai. Proses bisnis pembelian atau persediaan bahan baku yang kita perbarui. Di sini ada dua, pemilik usaha dan pemasok. Pemilik usaha memulai dengan mengiris bahan, kemudian mengirim list bahan kepada pemasok, dan pemasok menerima list bahan pesanan dari pemilik toko, kemudian melakukan packing bahan pada pesanan dan pengiriman. Bahan diterima dari pemasok, kemudian pemilik toko mengupdate data bahan dan masuk ke database bahan dan selesai. Gambar tersebut merupakan proses bisnis pembelian atau persediaan turunan di mana terdapat perubahan dalam pembelian atau persediaan bahan yang melibatkan pemilik usaha dengan pemasok bahan kue. Pemilik usaha tanpa harus pergi menuju toko bahan kue, cukup dengan menghubungi pemasok, maka pemasok akan mengirimkan bahan kue pesanan. Pencatatan pada master data bahan juga sangat diperlukan agar semua riwayat bahan tercatat pada database. Data pemasok juga tercatat pada database untuk mempermudah mendapatkan informasi pemasok langganan pemilik usaha. Apabila telah melakukan pembelian bahan, maka akan dilakukan update bahan kue pada database. Proses bisnis penjualan yang diusulkan. Di sini ada dua, tempat penitipan kue dan pemilik usaha. Tempat penitipan kue memulai pemesanan kue, kemudian pemilik usaha merespon dengan melakukan pencatatan toko, kemudian masuk ke database toko, dan dilakukan bahan kue yang tersedia. Apabila bahannya tercukupi akan melakukan pembuatan kue, apabila tidak tersedia akan masuk ke persediaan. Kemudian pencatatan pesanan atau produksi kue akan masuk ke data pesanan. Kemudian packing kue dan dilanjutkan pembuatan nota penjualan, pengambilan dan pengiriman kue, tempat penitipan kue, kemudian menerima dan melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, pencatatan pembayaran akan masuk ke data pembayaran, kemudian selesai. Gambar tersebut merupakan proses bisnis turunan penjualan kue pada usaha kue Pia. Perbedaan proses bisnis turunan dengan proses bisnis yang sedang berjalan yaitu adanya perekaman dan penyimpanan data pelanggan, pesanan, dan pembayaran. Tujuan adanya pencatatan pelanggan atau toko tempat penitipan kue agar pemilik usaha dapat mengetahui pelanggan siapa saja yang sering membeli kue pada usaha kue tersebut. Dan bagi toko tempat penitipan kue bertujuan agar pemilik usaha mengetahui toko mana yang paling banyak terjual dan melakukan pencatatan data pesanan dengan menggunakan database berguna untuk laporan harian kue mana saja yang paling banyak pemesannya. Selain itu juga sebagai gambaran rata-rata pesanan tiap harinya, apakah meningkat atau menurun. Pencatatan pembayaran berguna untuk menyimpan data kerugian maupun keuntungan yang diterima pemilik usaha agar dapat tersimpan secara transparan. Pemilihan modul. Di sini kami memilih 3 modul, yaitu yang pertama modul pembelian, kedua modul penjualan, ketiga modul persediaan. Yang pertama, modul pembelian adalah proses bisnis dalam memilih sumber daya pemesanan dan perolehan barang atau jasa. Yang kedua, modul penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam
menjual barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya transaksi tersebut. Yang ketiga, modul persediaan adalah barang-barang yang dibeli dan dijual oleh perusahaan yang bersangkutan tanpa mengadakan perubahan yang berarti terhadap orang yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusron Falah, NIM 4118029. Saya akan melanjutkan presentasi dari kedua teman kami tentang implementasi hasil uji coba IRP menggunakan aplikasi Odoo pada studi kasus yaitu Tokopedia Venti. Untuk langkah pertama, kita perlu login dahulu ke dalam aplikasi Odoo. Nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Anda akan disuruh mengisi email dan password emailnya. Setelah Anda mengisi, di login tadi, Anda akan dibawa ke dalam menu utama yang terdapat pada aplikasi Odoo, yaitu seperti ini tampilannya setelah Anda sudah login ke dalam aplikasi Odoo. Di sini kita akan menentukan modul yang akan kita pakai di dalam aplikasi Odoo. Untuk yang pertama kita menggunakan modul penagihan. Yang kedua penjualan. Yang ketiga pembelian, stok barang, produksi, dan yang terakhir kualitas. Untuk tampilan pembelian seperti ini. Di tampilan pembelian ini terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Di sini untuk produknya yaitu bahan pokok utamanya yaitu kacang hijau. Kita menggunakan kacang hijau sebanyak, kita hitung satuan kilo. Untuk per kilonya kita kasih harga 8.000 per kilo untuk kacang hijaunya. Untuk kualitasnya sendiri itu kuantitasnya 1 kilogram. Dengan subtotal harganya yaitu Rp8.000. Untuk tampilan selanjutnya kita masuk ke dalam tampilan produksi. Di sini terdapat produk-produk dan barang yang dibutuhkan untuk membuat produk pia tersebut. Yang pertama, komponen pertama dalam pembuatan roti pia yaitu berupa kacang hijau,
gula pasir, tepung terigu, minyak kelapa, garam, dan mentega. Untuk takaran pembuatan produksi pada penelitian kali ini untuk membuat pia venti ini, kita melakukan penelitian sekitar 100 roti pia itu membutuhkan berapa kacang hijau, gula pasir, terigu, minyak kelapa, garam, dan mentega. Dan di sini adalah proses order produksi. Untuk langkah selanjutnya yaitu tampilan penjualan. Di sini menampilkan data-data yang terjual. Untuk pelanggan sendiri di sini memesan satu produk kue pia yaitu pia apel yang kualitasnya sendiri 5 kotak. Untuk harga satuannya dihargai Rp20.000. Jadi di sini pelanggan melakukan proses pembelian sebanyak 5 kotak dengan subtotal yaitu Rp100.000. Selanjutnya yaitu tampilan penagihan. Di sini menampilkan data penagihan penjualan yang sebelumnya yaitu pelanggan atas nama Somad yang membeli produk pia apel sebanyak 5 kotak yang dihargai dengan Rp20.000 per kotak. Dan di sini menampilkan data penagihan penjualan yaitu untuk produknya sendiri tadi pia apel, dan untuk kuantitasnya 1 kotak, dan untuk harga per kotaknya yaitu Rp20.000. Jadi di sini pelanggan mendapatkan data penagihan dari pembelian yang dilakukan terhadap toko pia yang dibelinya. Produk pia yang dibelinya, maaf tadi salah. Untuk selanjutnya sekian dari kami. Bila ada kurang lebihnya, saya dan teman-teman saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.